Wasatiyah itu kemudian kita artikan Islam moderat, berada di tengah. Dia tidak ekstrim, mengedepankan Islam yang moderat itu. Ya. Namun di Jadi tengah ancaman intoleransi, masifnya terpaan dari media sosial, pengetahuan, pemahaman yang mendalam bisa melahirkan miskomunikasi, kesalahpahaman. Itu kita memiliki data bahwa potensi terjadi radikalisme, intoleransi sangat besar di Sulawesi Selatan. Khususnya di Makassar, ICMI mengambil peran berkontribusi untuk mengedukasi masyarakat, dan tentu ini berjejaring besar di ICMI yang sangat potensial itu dengan hadirnya pemuda ICMI. Semakin membaik pemuda kesadaran beragama kita, semakin menurunnya angka intoleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pemuda ICMI Sulawesi Selatan. Selamat datang di Inspirasi Ramadan ICMI, ruang inspirasi bagi para pemuda cendekia yang ingin berkontribusi untuk umat dan bangsa. Nah, di sini kita akan berbincang seputar pemikiran, inovasi, dan aksi nyata dalam berbagai bidang, baik itu dari pendidikan, teknologi, ekonomi hingga sosial kemasyarakatan. Bersama para narasumber yang inspiratif, kita akan menggali wawasan dan membangun gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Di samping saya sudah ada narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Haji Firdaus Muhammad MA. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Firdaus merupakan Wakil Ketua Divisi Pengembangan Agama, Etika dan Budaya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Sulawesi Selatan. Nah, tema kita hari ini yaitu mengenai bagaimana peran ICMI Sulsel dalam konteks Islam yang moderat. Jadi bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat, karena kita tahu Prof, indeks kerukunan umat beragama untuk tahun 2024 itu 76,47%, dan ini kalau dari situs ada kenaikan, dia masuk kategori tinggi. Nah, kira-kira kita mulai dulu dari pengantar. Sebenarnya Islam moderat itu seperti apa dan mengapa itu penting di Indonesia? Ya, terima kasih Bu Fauzi. Jadi salah satu ajaran inti dari Islam itu adalah Islam yang moderat. Ya. Ya, dalam Islam dikenal istilah wasatiyah. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ada diksi atau ayat terkait dengan wasatiyah. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Jadi wasatiyah itu kemudian kita artikan Islam moderat. Islam moderat itu adalah Islam yang wasatiyah itu berada di tengah. Dia tidak ekstrim, tidak kasar, tidak keras, juga tidak terlalu bebas. Ya. Jadi tidak ekstrim, tidak liberal. Dia berada di tengah-tengah. Yang juga nilai-nilai Islam moderat itu adalah menghargai perbedaan. Justru wasatiyah itu hadir di tengah keberagaman. Jadi ketika terjadi perbedaan-perbedaan, ya, di mana kita kan sudah menjadi sunatullah perbedaan itu, maka disitulah Islam hadir untuk berada di tengah-tengah. Menghargai kemanusiaan, menghargai perbedaan, menghargai perbedaan agama, perbedaan suku, etnis, sehingga Islam itu diterima kapan dan dimanapun dengan nilai-nilai Islam itu. Nah, dalam konteks inilah ICMI khususnya dalam bidang keagamaan kita mengedepankan Islam yang moderat itu. Ya, jadi ada istilah Islam, ada istilah wasatiyah di dalam Islam yang moderat, artinya di tengah-tengah. Nah, selama ini Prof kita berada pada isu toleransi, intoleransi. Bagaimana kemudian Prof melihat tantangan terbesar untuk menerapkan Islam yang moderat di Indonesia? Iya, Islam moderat sudah menjadi program pemerintah, ya,
Itu bahkan melalui Kementerian Agama dari kepemimpinan Pak Lukman Saifuddin itu sudah membuat program moderasi beragama yang berlanjut sampai sekarang. Jadi sudah menjadi program nasional. Ini dianggap penting untuk mengetengahkan moderasi beragama itu yang dianggap sangat relevan untuk kehidupan di Indonesia yang sangat beragam, beragam agamanya, beragam sukunya, dan hal lainnya. Nah, disinilah dalam konteks inilah perlu dibangun kesadaran secara kolektif setiap warga negara, karena moderasi itu menjadi Islam moderat, Islam wasatiyah itu juga memberi ruang untuk mengukuhkan, meneguhkan kebangsaan. Ya. Jadi kita sebagai umatan, sebagai bangsa itu diharapkan untuk toleran, menerima perbedaan, menghargai perbedaan. Artinya ada ruang kita bisa memahami perbedaan dengan yang lain. Perbedaan suku kita menghargai keberadaan suku lain. Perbedaan agama kita menghargai perbedaan agama itu. Tetapi itu harus berimbang. Tidak bisa misalnya antara satu agama tertentu yang kemudian dituntut toleran, sementara ada kelompok lain, bahkan agama lain, suku lain yang justru provokatif, sehingga tidak kondusif. Makanya ini harus toleransi dibangun di tengah ancaman intoleransi. Intoleransi terbangun karena banyak faktor. Faktor ketimpangan ekonomi misalnya, kebijakan pemerintah yang disalahpahami, atau hal-hal lain yang kadang-kadang muncul di tengah-tengah masyarakat. Main hakim sendiri, menghakimi orang karena agamanya, karena persoalan etis kesukuan tadi, tidak memahami budaya-budaya tertentu, tidak ada proses adaptasi. Nah, disinilah nilai-nilai Islam moderat ini melalui Kementerian Agama dikenal dengan moderasi beragama, menciptakan kehidupan yang toleran tadi, mencegah sikap intoleransi. Ya, nah tadi Prof menarik karena sempat menyebutkan kadang kita salah memahami aturan. Nah, bicara aturan ya, ada beberapa misalnya ada daerah yang ternyata tidak ada pekuburan non-muslim di sana karena ternyata ada aturan yang mengikat. Apakah itu kemudian menjadi warisan budaya dulu yang sifatnya intoleran atau seperti apa, Prof? Ya, kita lihat situasinya, kondisinya. Ya, karena dalam moderasi beragama itu juga menjaga tradisi, menjaga nilai-nilai lokalitas, maka harus dilihat konteksnya. Jadi bisa saja karena ini budaya itu kan selalu berubah-berubah, berkembang. Dan tidak bisa dirubah sebegitu secepat itu. Apalagi kalau sudah menjadi tradisi yang diyakini secara turun-temurun. Tetapi justru bisa diinjeksi dengan pemahaman moderasi ini bahwa dalam hal tertentu kita harus menerima perbedaan itu. Jadi misalnya soal pekuburan tadi, mungkin dulu tidak memungkinkan karena situasinya, tetapi begitu situasi berubah, terjadi perkembangan masyarakat yang mana di situ sudah tumbuh berkembang agama-agama lain, maka hal yang wajar ketika pekuburannya juga diberi ruang, gitu. Meskipun mungkin ada yang tidak bercampur, tetapi itu harus diberi ruang. Nah, untuk memberi pemahaman ke masyarakat itu memang bukan hal yang mudah, gitu. Nah, tantangan terberatnya adalah soal memberi pemahaman tadi. Di samping masifnya terpaan dari media sosial. Orang mengkonsumsi media sosial itu tanpa pengetahuan, pemahaman yang mendalam bisa melahirkan miskomunikasi, kesalahpahaman. Gitu. Iya, karena hal-hal kecil saja seperti Ramadan itu untuk menentukan satu Ramadan kadang ada perdebatan antara kubu ini, kubu itu yang menciptakan intoleran. Nah, kita masuk ke wilayah ICSMI Sulawesi Selatan. Kalau ICSMI Sulawesi Selatan bagaimana mendorong supaya dialog lintas agama, keberagaman yang terjadi di Sulawesi Selatan itu bisa terjaga? Ya, ICSMI sebagai institusi kaum intelektual tentu memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat.
Jadi sejumlah program-program yang mendialogkan dialog lintas agama, tema-tema pendidikan yang di dalamnya ada muatan-muatan toleransi. Ini menjadi program strategis untuk mengedukasi masyarakat, terutama Sulawesi Selatan, termasuk Makassar. Ya. Itu kita memiliki data bahwa potensi terjadi radikalisme, intoleransi sangat besar di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar sebagai wilayah transit. Ya. Jadi wilayah transit yang strategis, dan terbukti beberapa tahun yang lalu itu ada beberapa tokoh yang disinyalir berafiliasi ke Islam radikal. Lebih konkretnya sebenarnya bukan Islam radikalnya, tapi lebih mengarah pada teroris. Nah, itu ditemukan beberapa tokoh. Nah, karena itu ICMI mengambil peran berkontribusi untuk mengedukasi masyarakat, dan tentu ini berjejaring. Jadi apa yang menjadi program ICMI, lalu kemudian ICMI-nya kan basis utamanya sesungguhnya adalah para akademisi. Ya. Misalnya Prof. Aris Munandar dari UNM, Prof. Farida dari Unhas, ada Ibu Majeda, itu pengurus terasnya ya, dan itu dari UIM. Dan saya kira secara masif kegiatan-kegiatan yang dilakukan ICMI adalah mengedukasi masyarakat. Dan sebenarnya orang ICMI itu tidak selalu membrand diri dengan jaket atau fashion ICMI, tetapi tentu sebagai intelektual publik, itu baik di kampus maupun luar kampus, lalu cara berpikirnya itu tentu sudah melakukan diseminasi pemikiran ke arah mengedukasi masyarakat untuk lebih toleran gitu. Ya. Nah, tadi Prof menyebutkan di dalam kampus, di luar kampus. Kita masuk ke dalam kampus sebagai cendekiawan, kebanyakan kita dari ICMI itu akademisi. Bagaimana menarik supaya para pemuda, mahasiswa itu terbentuk? Apakah mungkin beda-beda ya Prof, ada kampus yang memang mengintegrasikan mata kuliah dengan hal-hal yang sifatnya Islam moderat. Secara umum di ICMI apakah ada kesepakatan bahwa setiap nanti mengajar hal-hal yang sifatnya Islam moderat itu kita integrasikan ke mahasiswa? Itu seperti apa? Ya, sebagian besar pengurus ICMI adalah juga orang-orang yang memiliki posisi strategis di kampus. Jadi Prof. Farida dari bagian rektorat, Prof. Ande Sukri di Unismu, juga di rektorat, tentu membuat kebijakan-kebijakan strategis yang mana mencegah potensi terjadinya radikalisme di kampus misalnya, atau kehidupan intoleran di kampus, ya tentu dengan membuat kebijakan-kebijakan. Nah, kita lihat dari kebijakan-kebijakan kampus di UIN misalnya, itu sudah mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu umum. Dan saya kira juga ini karena sudah menjadi program nasional, itu bukan hanya di lingkup Kementerian Agama, tetapi moderasi beragama sudah jamak dilakukan di semua kampus. Karena memang kita sadari kampus ini adalah basis tumbuh berkembangnya potensi bisa tumbuh berkembang Islam yang intoleran. Itu dengan adanya kelompok-kelompok yang sebenarnya tidak berafiliasi ke kampus, tetapi mereka membangun habitatnya di kampus, mulai dari mahasiswa baru yang kemudian melakukan pengkaderan-pengkaderan yang kemudian nantinya justru melahirkan sebagai kelompok-kelompok yang cenderung ekstrim. Nah itu. Nah, ini memang harus menjadi titik kesadaran para pengurus ICMI, terutama yang berbasis di kampus, memberi kepedulian perhatian untuk itu sebagai langkah preventif. Kita lebih berusaha untuk mencegah jangan sampai itu terjadi, dan saya kira ini sudah berjalan dengan baik. Memang tidak bisa langsung memperlihatkan bahwa perubahan terjadi signifikan karena ini persoalan paham. Jadi ada mata rantai yang kemudian diputus mata rantai itu sehingga ruang geraknya terbatas. Nah, lalu kemudian di ICMI juga kekuatan besar di ICMI yang sangat potensial itu dengan hadirnya pemuda ICMI.
pemuda ICMI ini ada yang berbasis kampus, ada yang berbasis profesi, lintas profesi, yang kadangkala dalam hal tertentu lebih agresif dibanding ICMI misalnya, karena kita melihat kegiatan-kegiatan ICMI muda, pemuda ICMI ini sangat kreatif dan saya kira bersinergi, karena pemuda-pemuda ICMI ini juga yang menjadi ujung tombak untuk melakukan diseminasi tentang kesadaran atau mengedukasi masyarakat terkait dengan moderasi beragama gitu. Islam, mengajarkan Islam yang moderat, Islam yang wasatiyah tadi. Iya, memang Prof. Karena sekarang kan gambarannya, bahkan Tempo itu sempat mengangkat bagaimana paham radikalisme itu ada di kampus. Dan itu mengakar sepertinya Prof. Jadi ketika kita bicara Islam yang moderat, ternyata hingga hari ini juga ada akar yang dibawa dari kampung masing-masing, dan itu terikut hingga ke kampus. Sebenarnya justru mahasiswa, calon mahasiswa dari kampung itu justru membawa tradisinya. Tetapi karena terjadi short culture mungkin, begitu masuk di kota, euforia masuk kampus dengan keluguannya, lalu kemudian disitulah disusupi paham-paham baru yang dianggap karena baru, lalu kemudian diadopsi mentah-mentah, dan tidak jarang di antara mereka itu justru melakukan perlawanan terhadap tradisi-tradisi di kampungnya. Nah itu. Jadi setelah dia semester 1 pulang kampung Lebaran, langsung ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, karena apa? Asupan dari paham-paham yang dia terima di luar kegiatan kampus, tapi berbasis kampus. Maksudnya ada kegiatan-kegiatan dilakukan di kampus yang kemudian mereka dicekoki di situ. Ini bukan silabus, bukan bagian dari mata kuliah atau kegiatan kampus, bukan juga ekstra kampus, tetapi ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan mereka. Karena juga sebagian dari mereka itu yang mendoktrin adik-adiknya, junior-juniornya adalah senior-senior yang sudah berjenjang, berjejaring. Nah, disinilah juga yang kita antisipasi bagaimana hal seperti ini diantisipasi sedemikian rupa supaya kampus juga memberi perhatian, kepedulian untuk mengenalkan Islam moderat ini, karena di dalamnya kan memadukan antara keberagamaan, Islam, toleransi, kemudian kebangsawanan, nasionalisme bangsawan gitu, kebangsaan, di mana nilai-nilai kebangsaan harus terpatri pada mereka. Jadi bagaimana mereka diajari beragama secara baik, humanis, menghargai orang lain. Lalu kemudian dia juga bisa menghargai tradisi. Ketika pulang kampung dia menjadi intelektual yang bisa menjadi lokomotif di kampungnya untuk memberi pemahaman nilai-nilai kepada masyarakat. Jadi dia tidak memberangus tradisi, menjaga tradisi, tetapi juga menginjeksi dengan nilai-nilai humanisme, nilai-nilai kebangsaan, agar masyarakat semakin terdidik. Ini kan fenomena kita menggembirakan bahwa setiap tahunnya di kampung itu lahir sarjana-sarjana. Ya, sebagian besar sarjana itu kan orang-orang kampung yang sebagian sudah pulang kampung, mengabdi di kampung, sehingga sedikit demi sedikit sudah memberi warna. Tetapi juga memang tidak bisa dimungkiri terpaan informasi di media sosial tadi itu juga memang menjadi tantangan, bahkan bisa menjadi ancaman. Nah, maka bersinerginya ICMI, pemuda ICMI, kampus, dan institusi lainnya, itu menjadi kekuatan kita untuk bagaimana membangun Islam yang moderat ini untuk melahirkan toleransi dan mencegah terjadinya intoleransi yang bisa menjadi ancaman. Iya, jadi ada tantangannya sebenarnya Prof ya kalau di luar. Ketika mahasiswa pulang, mahasiswa baru itu kadang istilahnya kalau kita nanti dianggap
kurang ajar ke orang tua karena mengajari, padahal ada paham yang dia bawa. Iya itu. Dan itu tadi yang data dari Tempo itu mungkin sekitar 5 atau 10 tahun yang lalu saya masih ingat di UIN. Ya. Itu saya menemukan data bahwa salah satu kampus yang terpapar radikalisme itu UIN. Nah, bisa bayangkan. Kampus Islam terpapar masuk radikalisme. dalam data dari Tempo UIN. Nah, apalagi kampus-kampus lain. Nah, sehingga menjadi kesadaran dari ICMI bagaimana mengantisipasi itu dimulai dari kampus. Karena memang kekuatan mereka salah satunya itu adalah pada kaderisasi yang mereka lakukan di komunitas-komunitas berbasis kampus. Sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kegiatan kampus. Ya, kegiatan akademik tidak ada. Kuliah apa enggak ada. Tetapi mereka memanfaatkan, membangun jejaring di kampus itu. Nah, dan karena ini anak-anak muda yang terpapar dengan radikalisme tadi, itu bisa menjadi ancaman karena mereka memiliki semangat keagamaan yang tinggi, tidak sebanding dengan pemahaman keagamaan. Jadi mereka hanya didoktrin untuk bersikap keras, melawan negara, melawan keyakinan-keyakinan, tradisi-tradisi dari leluhur, yang kemudian membawa ajaran baru, yang sebenarnya itu justru bagian dari misalnya ancaman transnasional, gitu. Ajaran-ajaran baru yang sebenarnya bawaan dari negara-negara tertentu, yang kemudian melemahkan komitmen kebangsaan kita, persaudaraan dan sebagainya. Justru mereka menjadi elitis, eksklusif dalam beragama gitu. Nah, ini bertentangan dengan spirit dari Islam yang dari ayat tadi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Justru kita ini diharapkan untuk menjadi umat yang wasatiyah. Iya. Nah, jadi ada 3 Prof yang lahir, ada tradisi Islam, ada budaya lokal dan modernitas. Nah, bagaimana menjaga keseimbangan ketiga itu supaya tadi tidak ada eksklusivitas, tidak ada radikalisme. Bagaimana supaya ini bisa seimbang dan tidak ada yang dianggap menggurui dan digurui? Itu harus dilakukan tadi diseminasi itu. Jadi bagaimana diberi pemahaman. Nah, ini memang harus lagi-lagi sinergis. Kampus harus mengajarkan nilai-nilai modern keberagaman yang moderat tadi, nilai-nilai moderasi mungkin dalam bentuk-bentuk seminar, ya, dalam bentuk kegiatan-kegiatan ekstra kampus, menghadirkan tokoh-tokoh. Nah, yang mana kemudian masyarakat kampus menjadi role model dari kehidupan yang moderat. Nah, nilai-nilai lokalitas yang menjadi nilai-nilai dari moderasi beragama itu adalah menjaga nilai-nilai lokal, tradisi, komitmen kebangsaan, toleransi, dan ya tentu saja sebenarnya lebih penting adalah membangun pemahaman. Nah, membangun pemahaman itu tidak mudah. Nah, maka ini harus berkesinambungan. Dan saya kira ICMI sebagai sebuah organisasi yang memang dari awal memiliki spirit memadukan kecendekiawanan, etos intelektual dengan melihat problem-problem kebangsaan. Satu di antaranya adalah persoalan keberagamaan itu. Bagaimana kita moderat dan toleran. Jadi memang harus melalui kegiatan-kegiatan kampus, termasuk bagian dari akademik itu harus diajarkan agar menjadi sebuah kesadaran kolektif masyarakat kampus yang diharapkan nanti dari insan-insan cendekiawan dari kampus, para sarjana-sarjana muslim itu nanti ketika kembali ke daerahnya mengabdi di tengah-tengah masyarakat, nilai-nilai itu senantiasa dipertahankan, diperjuangkan agar tercipta masyarakat yang lebih kondusif. Dan ini kita sudah melihat hasilnya. Bagaimana dulu terjadi kekerasan-kekerasan atas nama agama, bom bunuh diri dan sebagainya. Nah, alhamdulillah sekarang kita lebih kondusif.
Jadi suatu kegembiraan seperti di data di awal tadi bahwa ada peningkatan Ada ke peningkatan dari 76. survei, ada peningkatan. Di tengah ancaman itu kerja-kerja dari ICMI, pemuda ICMI, dari kampus, dari ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan lain sebagainya itu berkontribusi Ya, ya. terhadap naiknya angka semakin membaiknya kesadaran beragama kita, semakin menurunnya angka intoleransi. Nah, tetapi kita jangan ceroboh bahwa kita sudah berprestasi, ada kenaikan, jangan sampai nanti ada karena gerakan-gerakan mereka, anggaplah mereka itu di bawah tanah. Jadi karena ini paham, itu tidak bisa serta-merta organisasinya dibubarkan misalnya, lalu kemudian ajarannya tidak. Mereka kadang-kadang muncul dengan nama baru, dengan gerakan baru yang sebenarnya spiritnya sama. Nah ini yang harus kita waspadai. Iya. Baik, sahabat Sobat Pemuda ICMI Sulawesi Selatan, kita berharap apa yang disampaikan Prof tadi itu menjadi tambahan insight dan memang ya harus ada kolaborasi antara universitas dan lembaga termasuk Iya, kalau ICMI. di Ya. ICMI itu kan ada istilah pemuda ICMI itu kan bersinergi dan kepeloporan. Jadi sebagai pelopor itu harus menjadi lokomotif. Nah, harapan dari ICMI sendiri seperti apa, Prof, untuk menjaga Islam yang damai, inklusif, bagaimana berkontribusi bagi bangsa? Terpenting adalah pemantik terjadinya intoleransi. Nah, ini misalnya ketidakpastian politik, Ya, ketidakpastian ekonomi, lalu kemudian gaya hidup masyarakat, lalu kemudian sangat bebasnya kita dalam akses informasi, ya, itu bisa menjadi ruang terjadinya konflik-konflik yang dimulai dari media sosial tadi. Jadi boleh jadi tidak ada letupan bom, tidak ada aksi-aksi kekerasan, tetapi di pemahaman masyarakat bisa saja mereka itu sebenarnya melawan ke pemerintahan. ya, Lalu kemudian kesadaran beragamanya mereka itu sebenarnya bisa saja masuk dalam kategori Islam yang keras. Tetapi belum dilakukan, ya, belum mereka ekspresikan, tapi itu bisa menjadi bom waktu. Nah, karenanya kita harus mengidentifikasi, memetakan potensi-potensi terjadinya kekerasan atas nama agama, intoleransi tadi, dengan terus-menerus menarasikan moderasi beragama itu di tengah-tengah masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Nah, karena ini misalnya di Kementerian Agama ya, itu sudah berjejaring secara vertikal, ya, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai ke bawah-bawah itu sudah mereka menjadikan diksi dan narasi-narasi terkait dengan moderasi beragama. Ini kita mengharapkan ini terus-menerus menjadi sebuah kesadaran kolektif agar kita semakin di Indonesia menjadi negara yang benar-benar bisa mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, ummatan wasatan tadi. Nah, kalau ini sebagai cita-cita mulia dari ICMI terus-menerus kita suarakan. ya. Dan ICMI selalu mengedepankan kepeloporan dari kaum intelektual yang menyuarakan bagaimana kita merawat tradisi dengan beragama yang lebih moderat. Sobat Pemuda ISMI, bagaimana kita merawat tradisi dengan Islam yang moderat. Jadi ada kalimat wasatiyah tadi, bagaimana menjaga Islam sebagai rahmatan lil alamin. Baik, terima kasih banyak Prof. Waktu yang disiapkan untuk podcast seri kali ini di Inspirasi Ramadan ICMI. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih, saya Fauzia Astrid. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.